Oh iya Mas, ini kan kayak kita tuh seiring bertambahnya usia semakin bertambah masalah ya. Eh, Mas Fauzi itu pernah nggak sih kayak overthinking masalah apa gitu, soal apa gitu, pernah nggak sih Mas? Kalau saya rasa sih setiap orang pasti punya overthinking ya. Apalagi masa-masa sekarang ini kan banyak sekali permasalahan hidup, ya kan? Eh, Kalau saya sendiri sih hampir setiap detik bahkan itu overthinking Wow, terus wow. gitu. Biasanya yang sering apa mas? Kalau bahas overthinking itu mas? Hampir di setiap aspek kehidupan saya saya overthinkingkan semua. Dari masalah Masalah apa banyak gitu lah Mas? pokoknya lah. Mungkin lebih spesifik sih, jodoh mungkin atau Jodoh iya, pekerjaan iya, rezeki iya, keluarga iya, banyak lah. Tapi biasanya kalau overthinking gitu, terus gimana mas? Apa jadi was-was atau apa gitu nggak? Kalau overthinking kan memang ujungnya kan muaranya tetap ke insecure ya. Kayak apa takut nanti Kejadian apa enggak gitu ya? iya gitu, masa depan saya seperti apa nanti gimana gitu. Pasti seperti itulah. Kalau ngatasinya sampai sekarang saya belum tahu caranya. Jadi di sekarang itu masih proses overthinking terus sekarang itu. Kamu punya sendiri pernah overthinking nggak? aduh jangan ditanya. Kalau cewek tuh pasti apa ya, tiap hari tuh kita kayak hobinya tuh overthinking. Biasanya apa ya, biasanya tuh jam-jam overthinking itu menjelang mau tidur tuh pasti mikirin hidup, kayak bengong dikit pasti mikirin hidup itu. Tak kirain kalau mau apa berbuka itu Enggak. overthinking. Enggak, biasanya emang jam-jam waktu Indonesia overthinking itu adalah ketika mau tidur, biasanya jam 10, jam 11 sampai jam 12-an lah itu. Itu jam-jam tidurku. Biasanya tuh mikirin apa ya? Paling kalau di umurku yang segini sih mikirin ya hampir sama-sama kayak Mas Fauzi sih. Mikirin karir lah, pekerjaan lah, terus mungkin mikirin ya mungkin jodoh juga sih. Ya kira-kira topiknya seputar-seputar itu aja sih. Kalau Pak Ardi, Nah, sebagai orang yang udah berkeluarga, udah punya anak nih, masih suka overthinking nggak sih? Atau emang dari dulu orangnya yang kayak ya udahlah, kayak take it easy aja, nggak yang terlalu dipikirin? Kalau overthinking pasti ya, overthinking pasti. Tapi apa namanya, saya selalu karena mungkin beda ya, beda case-nya mungkin beda ya. Mungkin karena apa namanya sering banyak kena masalah atau sering ketemu sama masalah, terus akhirnya ya udah ini nanti harus gimana, harus mesti disikapi gimana ya, akhirnya tahu oh ternyata setelah aku overthinking ini ternyata kadang-kadang nggak sesuai loh seperti yang kita takutkan, seperti Iya, kayak iya, Mas Fauzi jadi tadi insecure-nya nggak kayak gitu, maksudnya yang penting oke lah kita overthinking tapi kita mesti tetap berusaha, tetap maksimal apa namanya maksimal melakukan yang kita pinginkan. Saya yakin kok itu nanti akhirnya hilang sendiri ya, meskipun nanti bakal keluar atau bakal timbul overthinking yang lain, tapi cenderung lebih dilewati aja kayak gitu. Tapi emang sih banyak hal yang cuma ada di kepala, maksudnya cuma kita takutin tapi sebenarnya tuh nggak terjadi, emang cuma ada di kepala doang. Iya Iya. sih, iya. Kan sering kali kan kita kan kayak gitu, kita sering takut salah biasanya ya, takut salah, terus takut nanti apa namanya Benci orang. dibenci orang atau takut gagal. apa takut gagal kayak gitu. Tapi kalau kita Fokus sama itunya malah iya jadi ketabrak sama itunya dulu malah repot kitanya, malah kita nggak bisa jalan. Ya sering kayak gitu. Iya sering, tapi kalau sekarang sih alhamdulillah udah mulai ngurangin sih. Maksudnya udah lumayan bisa mengontrol diri sendiri agar supaya nggak terlalu berlebihan dalam memikirkan apapun itu. Ya lumayan sih, lumayan bisa sih. Maksudnya lebih fokus aja sama sama apa yang bisa aku kendaliin, maksudnya daripada apa yang di luar kontrol. Kayak misal nanti ini hasilnya gimana, itu kan udah di luar kontrol aku, jadi udah kayak berusaha aku ilangin dari pikiran aku sih, biasanya gitu. Kalau Mas Fauzi gimana Mas? ya seperti yang saya sampaikan awal tadi, seperti kayak
masalah rezeki kan udah ada yang ngatur kan, Tuhan kan udah pasti menjamin rezeki setiap makhluknya. Tapi ada aja gitu yang terngiang-ngiang dipikir itu umur segini kok Masih uang gini-gini saya aja kok masih gitu ya. segini-segini aja gitu, sedangkan orang lain Heeh. ya itu memang tidak baik Iya sih, membandingkan membandingkan. tidak baik. Cuman kan realistis kan gitu kan. Iya. Kadang emang maksudnya ada Apalagi apa ya? pas tanggal tua ya. Aduh, ya ditanya deh. Tapi sebenarnya kalau misal apa ya? Kalau baca dari buku-buku atau nonton podcast gitu sih, sebenarnya overthinking itu emang nggak berguna. Maksudnya kalau misal ya overthinking kan berlebihan dalam berpikir, apa-apa yang berlebihan kan emang nggak baik sih. Jadi kalau menurut saya sebenarnya overthinking itu emang nggak baik, bukan yang sesuatu yang harus bukan harus diwajarkan, tapi emang berlebihan dalam apapun kan emang nggak baik, termasuk dalam berpikir. Jadi emang harus dihindari sih overthinking itu. Iya, dampaknya jelek sekali. Ha-ha. Saya sendiri merasakan itu dampaknya. Gimana mas? Dampaknya pokoknya dari segi ini mental juga iya, tutur kata juga iya. Bahkan sampai sekarang ini, dulu kan saya juga ya pendiam, cuman kan aktif gitu, masih aktif kayak kalau ya tegur sapa, ngobrol kayak terbuka gitu. Bahkan sampai dulu kegiatan Ramadan seperti ini saya berani kultum itu berani gitu. Tapi semenjak sekarang ini banyak sekali yang tadi overthinking, ngomong itu susah banget. Ada direm ya mas. Bukan mungkin agak tadi insecure tadi. Jadi takut salah ngomong lah, takut ini gitu. Oke, ya paham. Iya. Bahkan kalau ngomong di depan, saya kan ngajar juga kalau sore. Nah itu juga gitu kayak beliputan gitu loh, cuman padahal ke anak-anak ini padahal. Jadi segi komunikasi itu jelek sekali. Kemampuan Itu salah satu sosialnya efeknya. menurun. Iya. Kalau pendapat orang lain itu gimana? Gimana? Kalau biasanya pendapat apa omongan orang lain itu juga apa namanya? Suka dipikirin apa enggak sih? Iya, jadi Jadi dipikirkan bahan enggak? overthinking Iya. apa enggak? Kalau sekarang sangat sensitif sekali. Saya sendiri pribadi sensitif. Bahkan yang mungkin tidak nyinggung pun tetap sarap gitu. Apakah itu tadi nyinggung saya ya? Apakah tadi itu saya ya gitu? Pasti itu. Mas Bojo orangnya gitu ya jadi ya. Enggak, bukan. Saya sensitif sekali. Oke. Kalau aku sih dulu sempet ya, maksudnya kayak ada di beberapa masa dimana aku kayak kepikiran sama omongan orang apapun itu, kayak aku jadi takut salah, takut ngapa-ngapain karena takut dijudge lah, takut di apa. Cuman sekarang kayaknya lebih enjoy, lebih woles menghadapi omongan orang, karena dan itu tuh salah satunya karena mengurangi sosial media. Kan mungkin dari Instagram terus dari status WhatsApp itu kan banyak kayak mungkin kata-kata orang yang sebenarnya nggak menyinggung, tapi mungkin di persepsi kita itu kayak menyinggung, jadi lebih ke mengurangi itu sih penggunaan media sosial. Gitu, biar nggak terlalu terpapar sama omongan-omongan orang, Komentar orang. Iya Kayak gitu mengurangi sih. media sosial sih. Bahkan sampai yang saya aktifkan itu semua itu kayak centang biru yang WhatsApp itu saya nonaktifkan semua. Iya Terus yang Kalau itu aku udah lama mas. iya maksud saya kita semua berarti ya. itu kan ada yang WA beruntun gitu kan. Iya. Yang kayak membaca pikiran orang yang menonaktifkan itu kayak dosa lah pokoknya, tidak bagus lah gitu. Iya. Katanya Bilang gitu ya. supaya tidak kelihatan kalau dibaca gitu. Tapi kalau saya malahan kebalikannya gitu. Kebalikannya dalam Biar nggak artian menyakiti orang lain gitu ya. bukan saya enggak, malahan justru supaya saya tidak sakit hati gitu loh. Oke. Jadi kan kita pasti mengalami lah gitu, kalau di red tapi tidak dibalas itu kan pasti sakit ya. Iya. Nah itu saya memanipulasi itu tadi gitu supaya Mau dibaca apa enggak terserah gitu ya. Iya, merangsang pikiran saya supaya ini belum dibaca gitu, jadi wajar kalau nggak dibalas. Nah itu kayak ngedem-ngedemin pikiran saya gitu loh. Iya.
Iya, itu paling simpel ya, padahal cuma Iya, jadi baca chat gitu aja ya. yang ada WA beruntun yang menyalahkan orang mematikan centang biru itu tidak sepenuhnya benar gitu loh. Seperti yang saya tadi. Itu kan sebetulnya sebuah pilihan toh. Soal teknologi kan memang Ya, kalau membuat ada kita fiturnya, untuk kenapa memilih, nggak fiturnya digunain ya? ada, digunakan. Tapi saya sering itu di perkara itu sering di WA itu di gitu, WA itu. disalahkan gitu loh. Kenapa sih gitu? Terus dikasih itu tadi kayak tulisan panjang Oke, gitu oke, yang oke, intinya menyalahkan orang yang Tapi mematikan itu. ternyata masih ada orang yang suka bahas Kalau kayak gitu dulu ya. saya ini sih Mas, dulu juga banyak yang protes ke saya kayak gitu ya. Kok WA-nya kok enggak kok enggak centang biru, kok centang birunya enggak aktif. Aku bilang ya nggak apa-apa, aku malas aja. Aku cukup bilang kayak gitu aja. Cuman aku memang benar sih, kita memang mesti proteksi diri kita sendiri. Emang itu yang ada di bawah kendali kita ya cuma itu, Makanya bukan omongan orang ya. Iya, makanya saya nggak terlalu urusan itu hanya udah dibaca atau status saya dilihat banyak orang. Saya sekarang udah nggak Cuek terlalu ya, udah kayak anu sih. bodo amat lah. Iya, emang si Muyas juga. Iya, aku juga dulu tuh aku tuh apa ya, non aktifin centang biru tuh sejak kapan ya? Kayaknya sejak skripsian terus sampai kerja sempat tak buka, terus sekarang udah tak offin lagi centang birunya karena kayak males aja gitu. Maksudnya kalau misal centang biru selain buat memproteksi diri sendiri ya, kayak Mas Fauzi itu juga biar orang lain yang chatnya udah tak baca itu nggak yang apa ya, nggak tersinggung. Mungkin kadang kan aku kalau balas chat tuh udah tak baca tapi lupa mau balas, jadi biar yang orang yang ngechat aku udah tak baca tapi belum tak balas tuh nggak kepikiran juga. Ya selain buat diri sendiri juga buat orang lain. Kalau dulu ini ya, mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu mungkin banyak sih, karena mungkin aku pas itu banyak masalah ya, jadi sering kali overthinking, sering kali takut ini jangan-jangan nggak bisa selesai ini jangan-jangan apa, sampai akhirnya pada satu titik aku pernah overthinking itu kayaknya saya mesti lari deh, lari dari masalah sama lari dari apa namanya tanggung jawab yang harus tak hadapin sampai pada titik itu. Karena mungkin saya merasa nggak ada orang yang tahu sama kita, tahu yang kita rasakan, itu kayaknya mesti kayak gitu deh. Tapi setelah tadi coba saya legowo, jadi ya udahlah, yang terjadi biar terjadi. Terus apapun yang apa namanya nanti sebesar apapun itu yang mesti kita hadapi ya kita hadapi. Kita bikin apa ya, kayak aku melebarkan hati kita, jadi membuat kita bisa menerima kenyataan ya, kalau ini memang masalah ini harus dihadapi dengan segala resikonya ya dihadapi, resikonya apa ya harus dihadapi. Akhirnya hal-hal itu membuat aku ini sih bisa apa ya, bisa mengurangi overthinking itu. Jadi mau orang bilang masalahmu gede, nanti kamu kuat gak ngadepi, kuat gak kuat ya harus kita kuat, kita harus benar-benar ngadepin seberapa besar masalah itu. Nah sampai di situ akhirnya aku nggak tahu mulai kapan overthinking itu hilang. Bukan hilang ya, mungkin berkurang. Jadi mungkin kalau ada yang bilang kok sekarang kamu kalau ada masalah cenderung santai, cenderung cuek, ya mungkin karena pernah mengalami fase yang paling susah ya, paling sulit ya. Itu. Saya nggak tahu apakah Mas Fauzi sama Muyas harus ketemu itu dulu untuk akhirnya hilang overthinkingnya atau apa, nggak paham juga. Kalau Mas Fauzi mungkin pernah nggak Mas menghadapi masalah yang begitu besar terus akhirnya ya kita harus ini deh. Ya pasti pernah sih Mas, namanya hidup ya. Tapi kalau saya sendiri itu cenderung malahan sebelum ada masalah itu pasti apa sih? Kalau saya cenderung menghindari masalah sih intinya. Jadi setiap ada menghindari masalah. Itu gimana maksudnya? Jadi sebelum
melakukan tindakan atau apa, pasti saya itu mikir 1000 kali pokoknya gitu. Pertimbangan yang pokoknya ini nanti kalau saya ambil langkah seperti ini efeknya apa, kalau ambil ini efeknya apa, dan saya terus milih yang paling sedikit mungkin nanti menimbulkan masalah seperti itu. Dan kalau memang sudah tidak terhindarkan masalah itu, ya mau gimana lagi, harus dihadapi gitu. Pernah dulu mungkin yang permasalahan hidup yang paling saya rasakan ya yang baru kemarin itu, yang saya Apa Mas? Mas, keluarkan Mas. Apa Mas? Yang paling saya rasakan itu yang kemarin, yang tahun kemarin itu, sampai kepala sakit sekali itu, bahkan sampai sekarang itu masih sering kambuh sakitnya, yang gagal tulangan itu. Iya. Terus akhirnya gimana Mas? Kan itu kan nggak cuman harus diselesaikan sehari 2 hari ya, tapi bahkan Gimana caranya ya, menghadapi caranya itu kayak gimana Mas? gagal tulangan itu kan maksudnya bukan hal yang kecil sih menurut Iya, makanya itu kan memang kesalahan saya yang buat, makanya itu yang merasa saya sangat bersalah sekali. Terus ya udah, saya hadapi itu semua, saya minta maaf ke semua orang yang tersakiti, orang tuanya yang calon saya itu, sama orang tua saya juga saya minta maaf sekali. Udah, habis itu sih yang paling besar itu, yang permasalahan saya itu. Tapi tetap bisa dilewati ya. Ya alhamdulillah bisa, sekarang udah baikan semua, sama keluarganya calon saya itu ya masih baik sampai sekarang, masih baik. Ya kadang-kadang kita kayak gitu ya, maksudnya kalau kita ada masalah besar pun semuanya pasti tetap kita lewati. pasti bakal terlewati ya. Cuman kan memang ketakutan kita yang kita nggak berani ambil sikap, gitu aja sih. Saya kan paling berat itu menemu seseorang, itu paling berat, makanya pas minta maaf itu ya berat sekali, tapi ya harus saya lakukan gitu. Minta maaf sampai saya datangkan ibu saya juga, saya datangkan juga gitu. Bu, minta maaf Bu, saya juga. Gitu. Mas, itu kan mungkin dari sisi apa ya, kayak mental. Kalau misal mungkin dari sisi spiritual itu gimana Mas, kalau misal punya masalah gitu? Kalau spiritual kan pasti ya udah tahu tuh, pasti kembalinya ke Tuhan kan. Kalau spiritual, Kalau ini bisa sih kayak yang Mas sampaikan tadi, mungkin kadang-kadang kan orang itu kan pilihannya 2 ya. iya. Kalau kita punya masalah berat itu kan pilihannya 2, kita melarikan diri atau kita ngadepi dengan kita tahu kita masih punya Tuhan kan gitu. Kalau kita mau melarikan diri ya paling gampang hidup itu paling gampang itu melarikan diri. Tapi kalau kita berserah pada Tuhan ya Akan dibantu juga, maksudnya dibantu juga. pasti akan bisa melewati ya. Teman saya sampai pernah bilang gini, kalau kamu sudah sampai ketemu tembok yang Tinggi yang kamu ketemu jalan buntu Heeh. dan kamu tidak bisa apa-apa, ya sudah kamu berserah diri aja. Kamu mau apa kan gitu, kamu berserah diri aja. Kamu nggak bakal bisa ngelawan, kamu nggak bakal bisa cari jalan lainnya, ya titik terakhirnya kamu berserah diri dan biarkan Tuhan mencari jalan buat kita, menemukan kita sama apa yang kita inginkan, meskipun itu pahit ya. Kayak Mas Fauzi itu mungkin ketemu jalannya pahit kan. Mas Fauzi kan udah ketemu ini, Mas Fauzi baru jurat sekarang ini. Kalau kamu gimana ya? Aduh, gimana ya? Kayak aku paling menunggu momen kamu rilis. Ya pasti pernah lah. Yang terakhir ya. Pas, aduh, kayak cerita nggak ya? Kan harus pengakuan dosa semua nih. Oke. Ya terakhir pas diputusin lah. Itu sebenarnya pas awal-awal. Munya sih. diputusin. Ya yang Secantik Munya diputusin. nggak usah dijelasin juga sih, please. Terus Ya pasti awal-awal kayak down lah, sedih, nangis berhari-hari itu pasti. Tapi
habis itu aku mencari kayak apa ya, mencari obat buat nyembuhin jiwa aku, nyembuhin apa ya, secara menyembuhin mental lah itu dengan baca-baca buku soal filsafat, terus kayak nontonin video dakwah atau nontonin video-video apa ya, video ceramah, video ngaji, pokoknya itu bener-bener itu mau Buat cari obat menenangkan diri. buat menenangkan diri, serius itu sampai berbulan-bulan Tapi sampai tenang nggak itu? alhamdulillah bisa sih, enggak serius dan alhamdulillah setelah karena kan nggak cuma dengerin ya, pasti kan kalau dengerin sih sambil belajar juga gimana sih cara kalau misal ada masalah tuh yang harus aku lakukan seharusnya kayak gimana tuh kan dibahas juga, jadi sedikit-sedikit sih bisa apa ya, kayak mengatasi rasa sakit hati. Kalau sebenarnya sakit hati itu yang bikin sakit hati itu aku sendiri, karena bukan dari perlakuan orang lain ke aku, tapi emang dari aku sendiri yang bikin aku sakit hati. Jadi emang dari baca buku itu, terus dari nontonin video yang aku sebutin tadi itu bisa perlahan apa ya, mengurangi beban lah, bisa perlahan mengurangi beban. Alhamdulillah bisa sih. Bisa kelewat ya. Bisa alhamdulillah. Tapi bisa ngelewatin. momentum itu paling apa Iya ya? sih. Kalau aku lihat waktu itu kan pas kalau nggak salah pertama kali podcast terus Muyas kayaknya habis diputusin selalu wajahnya itu aduh nggak banget ini kan. Tapi apa namanya, aku langsung mikir kayaknya nggak posisinya untuk guyonan deh waktu itu, makanya Iya. ini saya nggak tahu kalau teman-teman lainnya mungkin pada jahat-jahat sama Mas. Oh my god. Enggak kok, enggak ada yang jahat kok, aman. Tapi gimana? Apa namanya? Tapi habis sekarang udah sembuh. Ya belum 100% sih, cuman kayak udah better banget lah, udah jauh lebih baik daripada yang dulu. Maksudnya tetap apa ya, dibalik semua masalah tuh pasti akan ada hikmahnya kok. Harusnya kamu gini ya. Apa? Harusnya kamu buktikan, Mas, kamu keputusanmu salah. Keputusanmu salah, Mas. Itu Ya, harusnya. aku udah bodo amat sama apa ya, udah nggak mau ngurusin lagi lah, maksudnya udah terserah dia mau hidup kayak gimana, ya udah terserah, ada hidupku udah, aku nggak mau. Nggak usah dendam. Iya, nggak dendam, cuman kayak lebih ke ya udah kita kembali lagi seperti orang yang nggak kenal lah, kembali lagi seperti stranger. Jadi ya gitu. Soalnya kalau misal nanti katakan masih berteman ya, pasti kadang tuh masih ada perasaan yang ganjel gitu. Tapi bagus loh yang kayak Mas Mas Fauzi Fauzi, tadi. ya mungkin aku belum bisa sih kayak Mas Fauzi yang itu tadi kan masih akhirnya komunikasinya baik semua. mm-mm. Aku sama mantanku juga baik semua. Kan tergantung sih, sebenarnya tergantung permasalahan putusnya gimana. Kalau ya soalnya gimana ya, putusnya nggak baik-baik sih. Ya awalnya baik-baik sih, cuman ternyata pada akhirnya aku mengetahui sesuatu di akhir yang ya jadi ya udah aku meng-cut off apa-apa yang berhubungan sama dia gitu. Tapi bagus kok kayak Mas Fauzi itu Iya, bisa ya nggak apa-apa, aku appreciate kok Mas. jalin komunikasi lagi. Makanya sampai sekarang aku juga sama mantan juga baik semua. Iya nggak apa-apa, bagus juga kok. Nggak ada yang salah dengan berteman sama mantan tuh, nggak ada yang salah. Ya kamu nanti berteman lah. Ya nggak Mungkin tahu nanti, nggak tahu ke depannya. Tapi Mas Fauzi masih ngobrol sama mantan, Mas? Sudah enggak, soalnya udah berkeluarga ya. Oh, ya, jaga itu jarak ya berkeluarga berarti. Ya udah juga. jaga jarak. Jaga jarak, jaga hati. Tapi yang sananya masih sering stalking Silo. TikTok saya sih kayaknya. Oh iya, kalau TikTok kan ada Ada notifnya tandanya ya. gitu, iya, ada iya. oh nih yang lihat itu. Bisa ya? Oh iya bisa, kalau Iya. TikTok tuh Loh, yang ini kok talking tuh ngeliatin ada. TikTok saya terus gitu, padahal Oh udah my God. ya mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah gitu aja sama. Amin. Ya, kita berdoa yang terbaik lah sama mereka. Sejak saya memutuskan untuk yang tidak melanjutkan itu juga saya udah berdoa langsung semoga yang terbaik lah, dapat yang terbaik gitu. Yang sama mantan itu tuh alhamdulillah sekarang udah nikah ya, alhamdulillah. Itu harusnya Muyas kayak gitu. Berdoa yang terbaik. Nah, aku juga berdoa yang terbaik kok untuk aku. Untuk aku.